Di tengah-tengah penderitaan, kita tidak bisa langsung dengan penuh keberanian menuding bahwa semuanya ini adalah akibat dosa. Dunia sedang sakit atau dunia sedang berduka. COVID-19 telah menyebabkan kematian dan kerugian ekonomi secara global karena terhentinya aktivitas sosial ekonomi di dunia nyata. Kalau kita melihat kisah dalam Perjanjian Lama mengenai kegagalan umat Tuhan, mulai dari kitab-kitab sejarah dan kitab para nabi, kita akan melihat cerita di mana kegagalan umat menaati hukum Tuhan berbuah hukuman. Namun, berita yang ditulis di dalam Alkitab tidak hanya berita soal hukuman ketika umat berbuat dosa, tetapi juga ada berita pengharapan di setiap akhir hukuman. Harapan akan pembebasan selalu digaungkan dan dinyanyikan oleh umat Tuhan di dalam Perjanjian Lama. Mereka terus berusaha mewujudkan pengharapan mereka. Sama seperti ketika Indonesia berharap untuk menjadi sebuah bangsa yang merdeka dari sistem kolonial dan akhirnya terwujud. Hal ini menunjukkan bahwa pengharapan memberikan semangat yang tidak hanya bertahan di dalam penderitaan, tetapi juga mendorong kita bergerak mewujudkan harapan itu. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa Alkitab memang mengajarkan konsekuensi dari dosa, yaitu hukuman, tetapi kita jangan terburu-buru mengambil kesimpulan bahwa penderitaan kita adalah akibat dosa, atau dengan berani kita menuding bahwa pandemi COVID-19 yang membawa penderitaan bagi dunia ini adalah akibat dosa manusia. Lalu, bagaimana dengan Ayub? Kita akan belajar dari kisah Ayub. Kita tahu bersama bahwa Ayub adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan di ayat 1. Namun, ia malah mendapat penderitaan yang luar biasa. Ia kehilangan banyak hal dan yang tertinggal hanyalah istrinya. Di tengah penderitaan itu, istri dan teman-temannya, bahkan mungkin penduduk daerah di mana Ayub tinggal, menuding Ayub telah berbuat dosa. Ayub tidak tinggal diam. Dia terus membela dirinya dan berharap Tuhan datang membelanya. Pada akhir cerita, kita tahu bersama bahwa Tuhan memulihkan keadaan Ayub dan menyatakan bahwa tuduhan dari istrinya, teman-temannya, bahkan mungkin penduduk daerah di mana Ayub tinggal adalah tidak tepat. Alkitab mencatat bahwa Tuhan murka karena mereka tidak berkata benar tentang Allah dan Ayub, dapat kita lihat dalam Ayub 42 ayat 7. Namun, hal ini malah menunjukkan bahwa Allah bekerja melampaui apa yang manusia pikirkan atau harapkan, dan kita tidak punya kapasitas untuk menyatakan bahwa setiap penderitaan adalah akibat dari dosa. Yang kita lakukan adalah bertahan dan bergerak melakukan yang terbaik untuk mewujudkan harapan. Di tengah-tengah penderitaan, kita tidak bisa langsung dengan penuh keberanian menuding bahwa semuanya ini adalah akibat dosa kita. Memang selalu ada konsekuensi dari dosa. Bukanlah suatu kebetulan kitab Ayub ditempatkan di dalam Alkitab, karena dari kitab Ayub kita dapat belajar bahwa dunia ini tidak pernah bekerja dengan sistem yang pasti bahwa penderitaan dan kejahatan terjadi akibat dosa manusia. Di tengah-tengah penderitaan selalu ada pengharapan akan pemulihan dari keadaan yang sedang terjadi, dan Alkitab menceritakan bagaimana Allah bertindak untuk memelihara umatnya. Pandemi COVID-19 telah membuat kita berhenti sejenak dari segala jenis kegiatan kita
untuk memandang kepada Allah. Sekarang waktunya kita berharap seperti umat perjanjian lama kepada Allah Sang Pencipta, Pemelihara, dan Penopang untuk memberikan kekuatan kepada kita agar kita bisa bertahan dan bergerak mewujudkan harapan kita, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.